Shalom, jumpa lagi dengan saya Rahel. Saya ucapkan selamat bergabung kembali bersama kami di GBT Home Gedung Gebang. Seperti biasa, sebelum ibadah dimulai ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan, yaitu ibadah online akan tayang di channel YouTube kami GBT Home setiap minggunya, setiap pukul 7 pagi. Dan juga kami mengadakan ibadah onsite yang dilaksanakan jam setengah 7 pagi, tentunya dengan menaati protokol kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita bersama-sama kita datang pada Tuhan, kita masuk hadirat-Nya, dan kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat setiap kebaikan yang sudah kita terima darinya. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh besar, sungguh melimpah buat hidup kami Bapa. Dan kami ada sampai hari ini itu semula karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin, haleluya. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Inilah kerinduan kami Bapa. Hanya pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bila setiap penyembahan kami Bapa hanya untuk menyenangkan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap hati kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu Bapa. Bila setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Bukan saja kami mau mendengar, tapi kami mau melakukannya ya Yesus. Dan kami satukan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita menyertai kita sekalian. Kita kembali lagi, kita akan baca firman Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang terpenting dalam hukum Tuhan. Dalam Matius pasal 23 ayat 23 saya bacakan. Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, dalam Matius pasal 23 ini, di mana Tuhan Yesus mencela kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Itu dalam pasal 23 ada 8 kali Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu. Ini tujukan pada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, nah ini. Dan di dalam ayat ini kita dapat tahu bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sekalian tidak sama seperti orang Farisi. Ya, melainkan kita semuanya sama seperti Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang Farisi itu dia sangat memperhatikan persembahan persepuluhan. Sekecil apapun dia memberikan kepada Tuhan. Beda dengan kita, kalau kita kecil ya dapat kita berikan, yang besar tidak dapat kita berikan. Nah, jadi persepuluhan ini dikatakan harus diberikan kepada Tuhan. Dalam ayat ini jelas sekali, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, ini nasihat Tuhan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi persepuluhan itu harus dilakukan, tidak boleh tidak. Mau tidak mau kita memberikan persembahan persepuluhan. Ya, nah ini. Dan dikatakan yang lain jangan diabaikan. Nah, kita tahu apa itu yang tidak boleh diabaikan. Ya, yang terpenting di dalam hukum Tuhan, yaitu ada 3 hal di sini tadi dikatakan, ya. Dalam ayat ini dikatakan jangan kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, orang Farisi ini, ya, dia sangat memperhatikan persembahan persepuluhan, sekecil apapun dia memberikan pada Tuhan. Ya, tapi dia melupakan tentang 3 hal ini, yaitu tadi saya katakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Padahal 3 hal ini hal yang terpenting. Dikatakan sini ya sangat penting, terpenting ya. Jadi tadi ayat yang kita baca dikatakan yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, ini perlu kita perhatikan yang terpenting. Dalam Alkitab ada yang terutama, ada yang terpenting. Yang terpenting ini 3 hal ini
yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat bukti yang Tuhan katakan kepada orang Farisi, ya, supaya orang Farisi dan ahli Taurat ini melakukan hal yang terpenting. Ya, dalam ayat 4 kita baca di sini dikatakan mereka, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, jadi ini tidak adil apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi tentang beban-beban yang berat itu dibebankan kepada orang lain dan dia sendiri tidak mau memikul beban-beban yang ada itu. Nah, ini namanya tidak adil. Itu keadilan itu simbolnya timbangan yang sama, tidak berat sebelah. Ya, nah ini dikatakan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan di sini, ya, ayat yang 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah ini, jadi Tuhan Yesus sangat mencela kehidupan orang Farisi. Orang Farisi itu guru Yahudi, dia tahu hukum Tuhan, hukum Taurat itu dia tahu, ya, bahkan dia hafal, ya, ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat itu. Nah, ayat ini di mana Tuhan Yesus meminta pada kita sekalian supaya kita melakukan, ya, apa yang diajarkannya oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan, ya, di sini dikatakan kita tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini, ya. Nah, jadi jelas di sini Tuhan Yesus meminta buat kita sekalian supaya kita melakukan semua apa yang diajarkan kepada kita, melakukan firman Tuhan. Senang atau tidak senang yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan, ya, puji Tuhan. Nah ini, dan kita tahu bahwa orang Farisi ini, ya, dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, memang kita tahu bahwa ajaran orang Farisi ini bagus sekali. Tuhan Yesus mengatakan kita mau turuti, seperti cuci tangan, mau makan itu kita harus cuci tangan, ya, itu bagus, ya. Dikatakan oleh orang Farisi bahwa kita kalau mau makan kita cuci tangan, ya. Dan kita tahu di sini bahwa apa yang dilakukan oleh orang Farisi diajarkan ini itu untuk kebersihan bagi tubuh kita supaya kita sehat, tidak makan makanan yang mendatangkan sakit penyakit di dalam tubuh ini. Lalu yang kedua, di sini dikatakan bahwa untuk kita dapat masuk dalam kerajaan surga itu kita harus hidup lebih benar, ya. Jadi kebenaran itu harus kita miliki dalam kehidupan kita sekalian. Bahkan di dalam suratan Timotius dikatakan pasal 6 ayat 11-12, ya, dan juga 2 Timotius pasal 2 ayat 22, kita harus kejar keadilan. Jadi keadilan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu tidak kita biarkan, tapi dalam ayat itu dikatakan kita harus mengejar, mendapatkannya tentang keadilan ini, ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua,
di sini bukan hanya keadilan, dikatakan tadi yang terpenting dalam hukum Tuhan, tapi dikatakan belas kasihan, ya, tentang belas kasihan. Nah ini di dalam ayat tadi dikatakan, ya, tentang belas kasihan. Ayat 14 kita baca. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah ini kita lihat, ya, bahwa orang Farisi tidak memiliki belas kasihan. Kelihatannya dia memakai jubah doa panjang-panjang agar dilihat oleh orang lain itu dia adalah orang yang rohani. Padahal kita tahu di sini orang Farisi ini dan ahli Taurat dia tidak memiliki belas kasihan. Dalam ayat tadi dikatakan sebab kamu menelan rumah janda-janda, ya. Nah, di sini kita lihat janda, seorang janda itu orang tidak punya, perlu kita kasihani, kita memberi, kita menolong, bukan seperti sama orang Farisi dia mengambil, ya, milik harta benda daripada janda ini, ya, yang tidak punya suami, yang sendirian, ya, yang tidak punya kekayaan, tinggal rumah saja, rumahnya diambil sekali. Nah ini namanya kelewatan, tidak memiliki belas kasihan. Padahal Tuhan Yesus itu mengajarkan buat kita sekalian, ya, bahwa Tuhan Yesus itu menghendaki, dalam Matius pasal 9 ayat 13 dikatakan yang ku gendaki ialah belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus yang dia gendaki itu adalah belas kasihan kepada orang lain yang tidak punya, yang perlu kita tolong, yang tidak berdaya. Itu yang digendaki oleh Tuhan buat kita sekalian. Contohnya kita tahu dalam Matius pasal 15 ayat 32, ya, pada waktu itu Tuhan Yesus mengadakan ibadah di padang, mengumpulkan banyak orang, ada 4.000 orang, laki-laki saja situ, dan banyak yang datang dari luar kota, sehingga mereka tidak lagi punya makanan, sebab 3 hari mereka mengikut Tuhan, kehabisan makanan, ya, dan Tuhan Yesus berbelas kasihan pada orang banyak itu. Dia menyuruh murid-muridnya supaya memberi makan, lalu murid-muridnya dikatakan tidak cukup untuk memberikan makan sebanyak orang yang ada itu. Begitu Tuhan Yesus, dia hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat banyak orang datang dari tempat yang jauh, sudah kehabisan bekal, makanan yang ada itu. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki mereka pulang sampai di jalan mereka pingsan. Begitu Tuhan Yesus mengadakan mujizat di situ. Seperti yang lain juga dikatakan Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5.000 orang laki-laki saja. Dan di sini ini hanya 4.000 saja. Ikan yang ada, roti yang ada itu di tangan Tuhan Yesus menjadi banyak, sehingga yang datang dapat makan dengan kenyang, sehingga mereka pulang ke tempat masing-masing tidak dengan pingsan di jalan. Puji Tuhan. Nah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ini yang digendaki Tuhan bagi kita sekalian. Bukan hanya itu saja, banyak Tuhan Yesus berbelas kasihan pada orang yang sakit, dijamah, disembuhkan. Ada seorang janda punya anak meninggal, sama Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan itu dihentikan, dijamah, sehingga anak itu jadi bangkit lagi. Ya, jadi kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, bukan mencontoh kehidupan orang Farisi yang hanya bisa mengajar saja, tapi tidak dapat melakukannya. Nah ini yang kita harus dapat lakukan, yaitu belas kasihan. Melihat orang lain kasihan,
yang tidak punya, ya, yang tidak berdaya, itu yang perlu kita tolong. Bukan kita menolong orang yang punya, tapi yang tidak punya, yang membutuhkan pertolongan, ya kita tolong. Kita berbelas kasihan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya bagi saudara kita seiman, bagi keluarga kita, supaya nama Tuhan dipuji dan muliakan. Yang ketiga, dikatakan ada 3 hal yang terpenting dalam hukum Tuhan. 1 tadi, keadilan. 2, belas kasihan. Yang ketiga, tentang kesetiaan. Nah, ini perlu juga, kesetiaan. Setia itu berarti berpegang teguh pada janji Tuhan, ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, kita baca ayat ini, ayat 2 sampai ayat ke-5, ya. Dikatakan demikian, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Nah, kita lihat, sebenarnya Farisi ini tokoh agama, ahli Taurat, seharusnya pagi-pagi ada dalam bait Tuhan, itu beribadah, berdoa, mengajar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melainkan mereka ada dalam rumah Tuhan membawa seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Nah, ini. Jadi ini dapat kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ya, pagi-pagi sudah mencari kesalahan orang lain, mendapatkan seorang perempuan yang berbuat zina dan dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu orang Farisi mengatakan, Tuhan, ini harus dihukum mati, dirajam batu karena dia berbuat zina. Sebab firman Tuhan, kitab Taurat mengatakan kalau orang berbuat zina harus dilempari dengan batu, ya, sampai mati. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak menjawab, tidak mengiyakan, ya, tidak setuju apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini. Dia diam Tuhan Yesus dan menulis ke tanah, ya, dan setelah itu dia katakan, bahwa siapa yang ada di antara kita sekalian di sini, biarlah kalau dia tidak buat kesalahan dosa, lebih dulu melempar batu kepada perempuan itu. Dan perkataan Tuhan ini lalu satu persatu meninggalkan tempat itu, sehingga tinggal perempuan yang kedapatan berbuat zina dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, mereka menyadari bahwa dia juga adalah orang berdosa, walaupun dia sebagai ahli Taurat dan orang Farisi, sebab dia tidak melakukan kebenaran, ya. Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian, lalu dia meninggalkan tempat itu satu demi satu, tidak satu pun orang tertinggal di tempat itu. Sebab mereka merasa bahwa dia juga adalah orang berdosa. Ya. Nah, ini. Jadi kita tahu bahwa bukti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mencela kehidupan orang Farisi betul-betul terbukti. Ya. Tentang keadilan, belas kasihan, dan tentang kesetiaan yang terakhir tadi yang kita sudah dengar bersama-sama, ya, bahwa orang Farisi sekalipun dia sebagai tokoh agama, ya, itu tidak setia, karena biasanya orang Farisi itu ada dalam rumah Tuhan pagi-pagi berdoa, mengajar orang banyak seperti Tuhan Yesus pagi-pagi dalam rumah Tuhan. Dia mengajar orang banyak dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang Farisi ini ada dalam rumah Tuhan membawa perempuan yang berbuat dosa supaya dihukum.
Ya, jadi biarlah kita memperhatikan yang lebih penting di dalam firman Tuhan, 3 hal tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada saat sekarang ini, dan biarlah kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, mengajari kami semuanya supaya kami tidak sama kehidupan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, melainkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami dapat memperhatikan hal yang terpenting di dalam firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan buat kami semuanya untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang sudah datang dan mengikuti acara ibadah online ini. Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, cucu kami, berkati pelayanan kami, rohani kami. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.